Prosedur nun bedah dalam tindakan periodontal splinting disusun oleh penyakit periodontal merupakan penyakit peradangan pada jaringan sekitar gigi yang berawal dari inflamasi gingiva dan berlanjut ke struktur jaringan penyangga gigi lainnya. Kegoyangan gigi merupakan salah satu penyakit periodontal yang ditandai dengan hilangnya perlekatan serta kerusakan tulang. Salah satu cara untuk mengontrol dan stabilisasi kegoyangan gigi adalah splinting. Splinting merupakan alat yang digunakan untuk membatasi pergerakan gigi yang goyang, mencegah terlepasnya gigi, menstabilkan gigi yang mengalami trauma, dan mencegah kerusakan lebih lanjut agar dapat kembali ke posisi fungsionalnya. Splinting berperan sebagai perawatan pendukung yang dilakukan bersama dengan perawatan periodontal lainnya. Prinsip dari splinting yaitu dengan mengikat beberapa gigi menjadi satu kesatuan sehingga tekanan dapat didistribusikan ke semua gigi yang diikat. Splinting tidak bisa membuat gigi yang goyang kembali kencang, namun hanya dapat mengontrol kegoyangan gigi bila splinting tetap dipasang pada tempatnya. Oleh karena itu, bila splinting dilepas, gigi akan goyang kembali. Hanya dengan menghilangkan penyakit dan dengan proses regenerasi jaringan pendukung gigi dapat direduksi sesungguhnya mobilitas gigi. Indikasi dan kontraindikasi splinting secara umum. Indikasi yang pertama untuk menstabilkan kegoyangan gigi dengan derajat sedang hingga parah. 2. Untuk menstabilkan gigi pada trauma oklusi sekunder. 3. Untuk menstabilkan gigi dengan peningkatan mobilitas gigi yang dapat mengganggu fungsi pengunyahan. 4. Untuk memfasilitasi prosedur scaling dan bedah. 5. Menstabilkan gigi akibat pergerakan ortodontik. 6. Menstabilkan gigi setelah terjadi trauma. 7. Mencegah terjadinya pergerakan tipping atau drifting. 8. Mencegah ekstrusi gigi. Kontraindikasi yang pertama, mobilitas gigi derajat sedang sampai parah yang disertai abses periodontal dan trauma oklusi primer. Lalu, kurangnya jumlah gigi penyangga yang memadai. Kemudian, occlusal adjustment belum dilakukan pada gigi dengan trauma oklusi. Yang terakhir, pasien tidak menjaga kebersihan mulutnya dengan baik. Klasifikasi splinting dapat berdasarkan periode stabilisasinya, terdiri dari temporary splinting, provisional splinting, dan permanent splinting. Kali ini yang kita bahas adalah temporary splinting. Temporary splinting dapat dilakukan pada fase pertama perawatan periodontal. Perannya adalah untuk mengurangi trauma pada waktu perawatan dan mempercepat proses penyembuhan. Yang kedua, digunakan untuk menentukan besar peningkatan kegoyangan gigi terhadap respon perawatan, menstabilisasi gigi selama scaling dan root planning, occlusal adjustment, dan bedah periodontal. Lalu, untuk stabilisasi saat kegoyangan gigi meningkat saat melakukan pengunyahan. Dan yang terakhir, dapat digunakan pada kondisi di mana permanent splinting tidak bisa digunakan oleh karena status ekonomi, status kesehatan, prognosis, dan prosedur permanent splinting yang rumit. Jenis temporary splinting dibagi menjadi extracoronal dan intracoronal. Kali ini yang kita bahas adalah wire ligature splint. Wire ligature splint untuk stabilisasi pada kegoyangan gigi anterior, rahang atas, dan rahang bawah dengan memiliki gigi penyangga yang masih kuat, serta digunakan untuk mobilisasi gigi anterior yang tidak sesuai pada bonding atau A-splint. Prosedur wire ligature splint. Yang pertama, persiapan alat terdiri dari tang potong, needle holder, wire atau kawat. Sebelum melakukan prosedur, kawat diluruskan terlebih dahulu. Kawat yang telah dipotong disiapkan dan ukurannya diperkirakan agar cukup untuk mengikat atau memeluk keempat gigi. Ini adalah kawat mayor. Kawat mayor dimasukkan dari distal gigi 33, menelusuri bagian lingual, kemudian masuk ke distal gigi 43 menelusuri bagian labial. Kawat mayor diletakkan di lingkar terbesar dari gigi. Kedua ujung kawat mayor saling bertemu di distal gigi 33. Kedua ujung kawat dipilin, jangan terlalu kencang, dan dipilin searah jarum jam.
Ini ada kawat minor yang telah dipotong. Masukkan kawat minor ke bagian proksimal gigi dari labial ke arah lingual di bawah kawat mayor. Kawat minor ditekuk dan dimasukkan ke bagian proksimal gigi ke arah labial di atas kawat mayor. Kedua ujung kawat minor dipilin kencang di arah labial, dipilin searah jarum jam. Lalu arahkan kawat ke daerah insisal, kemudian potong kelebihan kawat. Lakukan step yang sama untuk kawat minor lainnya. Ini dia, kita sudah masuk ke tahap terakhir untuk peletakan kawat minor. Dari bagian lingual, kawat ditekuk dan dimasukkan ke bagian proksimal gigi ke arah labial, di atas kawat mayor. Kawat pada interdental dipotong dan disesuaikan di ruang interdental sehingga ujung kawat yang tajam tidak melukai mukosa pasien. Ini dia hasil dari wire ligature splint. Terima kasih, semoga yang dijelaskan tadi dapat bermanfaat.